Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Semakin banyak kita tahu, memahami akan iman Kristen, maka pastilah iman kita semakin baik. Kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik dan yang sehat di mata Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Secara khusus hari ini kita akan berbicara mengenai doa puasa. Saya percaya bahwa doa puasa bukan merupakan ajaran dari denominasi tertentu, tetapi ini merupakan ajaran firman. Sehingga mau tidak mau saudara dan saya harus melakukannya. Bahkan melihat pentingnya doa puasa, maka ini harusnya menjadi disiplin rohani kita yang harus terus-menerus kita buat, terus-menerus kita lakukan. Karena Yesus pernah berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali melalui doa dan puasa. Jenis ini. Itu artinya menunjukkan bahwa betapa pentingnya doa puasa itu dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dengan harapan supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan melihat mengenai pengertian doa puasa. Apa itu doa puasa atau berpuasa itu seperti apa? Berpuasa artinya berpantang secara sukarela dari makanan atau minuman demi mencapai tujuan rohani tertentu. Jadi untuk mencapai tujuan rohani tertentu atau supaya kita lebih memusatkan pikiran dalam doa, kita melaksanakan doa puasa. Sesuatu yang penting di situ adalah secara sukarela. Artinya tidak dengan terpaksa kita melaksanakan doa puasa itu, tapi secara sukarela karena ingin memusatkan pikiran kita dalam doa, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, tapi juga untuk mencapai tujuan rohani tertentu. Dasar Alkitab mengenai doa puasa. Dalam perjanjian lama, puasa Musa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Keluaran 24 ayat 16, Keluaran 34 ayat 28. Yang kedua, dasar Alkitab dalam perjanjian lama, puasa Daud tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-16. Puasa Elia 40 hari 40 malam berjalan kaki, 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Yang keempat, puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ester 4 ayat 16. Puasa Ayub 7 hari 7 malam tidak bersuara. Ayub 2 ayat 13. Puasa Daniel 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Daniel 1 ayat 12. Puasa Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Yunus 1 ayat 17. Ini dasar Alkitab mengenai puasa secara khusus dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, puasa Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, Matius 4. Puasa Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, Matius 11 ayat 18. Puasa Paulus 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum dan tidak melihat, Kisah 9 ayat 9. Puasa jemaat mula-mula untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan, Kisah 13 ayat 2 sampai 3. Jadi dasar Alkitab sangat jelas, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru mengenai puasa. Sehingga doa puasa itu bukan sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh
tetapi itu adalah ajaran Alkitab, ajaran firman Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan doa puasa, ini bukan meniru gereja tertentu, denominasi tertentu, tapi kita meniru Alkitab. Kita meniru apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik PL, PB, kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Ada beberapa jenis puasa yang kita jumpai dalam Alkitab. Yang pertama adalah puasa supernatural. Puasa jenis ini tidak boleh kita lakukan sebagai jemaat Tuhan di hari ini. Karena puasa supernatural hanya Allah sendiri yang berinisiatif memberi kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu bertahan. Puasa supernatural ini kita hanya jumpai 3 kali dalam Alkitab. Oleh Musa, Elia, dan Yesus Kristus. Mengapa disebut puasa supernatural? Karena selama 40 hari, 40 malam mereka tidak makan dan minum sama sekali. Jadi ini puasa supernatural yang tidak bisa kita mencontohi atau melakukannya. Kecuali kalau kita melakukannya dengan cara bahwa katakanlah kita 40 hari tapi mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Terus habis itu kita makan. Tapi ini puasa 40 hari 40 malam yang dimaksud di sini itu puasa total. Jadi tidak makan, tidak minum. Yang kedua jenis puasa dalam Alkitab adalah puasa total. Puasa total artinya tidak makan dan minum sama sekali. Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dan 9, Ester 4 sampai Ester 4 ayat 16. Dianjurkan kalau mau dilakukan jangan lebih dari 3 hari atau 72 jam karena dapat membahayakan kesehatan. Ini puasa total 3 hari. Ini tanpa berhenti-henti. Kan lain kali ada yang 3 hari tapi ada hentinya. Dannya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau puasa total di sini selama berapa hari tidak makan dan tidak minum sama sekali. Jadi 24 jam non-stop. Jadi kalau puasa seperti ini, puasa total, tidak boleh dianjurkan, tidak boleh lebih dari 3 hari atau 72 jam. Karena tubuh kita pasti membutuhkan nutrisi seperti air putih khususnya. Jadi puasa total ini boleh kita lakukan tetapi dianjurkan kalau mau melakukannya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang ketiga, puasa normal. Puasa normal itu maksudnya semata-mata adalah berpantang terhadap makanan sama sekali. Air masih tetap diminum, khususnya minum air putih saja. Jadi lain kali ada yang melaksanakan puasa, dia tidak makan, tapi masih minum, khusus air putih saja. Ada yang namanya jenis puasa yang keempat yaitu puasa terbatas atau parsial. Puasa terbatas artinya berpantang terhadap makanan tertentu. Ada juga jenis puasa yang seperti ini. Dari jenis-jenis puasa di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa memilih salah satu, apakah nomor 2, 3, atau 4. Tapi nomor 1 tidak boleh. Sekali lagi, yaitu puasa supernatural, 40 hari 40 malam. Karena yang penting di sini adalah bahwa kita bisa lebih mengkonsentrasikan diri, memfokuskan diri kepada Tuhan, tapi juga kepada hal-hal tertentu yang kita ingin capai dalam kehidupan kita. Yang berikut bagaimana prinsip-prinsip
doa puasa supaya efektif, supaya doa kita itu berkenan kepada Tuhan, bisa mendatangkan mujizat, mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama, prinsip-prinsip doa yang efektif, yang berkuasa, yang Tuhan pasti dengar dan pasti jawab. Yang pertama, doa harus sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi di situ ditekankan sesuai dengan kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi supaya doa puasa kita efektif, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dari mana kita tahu kehendak Allah? Kehendak Allah itu kan sudah dinyatakan dalam firman-Nya. Karena itu kita harus belajar memahami dan mengetahui firman secara baik, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus meminta sesuai dengan firman-Nya. Kita dapat memastikan bahwa Ia mendengarkan kita dan kita akan menerima jawaban terhadap doa puasa kita. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, dalam doa puasa ketika kita berdoa harus berdoa dalam nama Yesus. Tidak boleh nama yang lain. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Juga dalam Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Jadi prinsip yang kedua ini sangat penting. Kita harus berdoa dalam nama Yesus. Tidak boleh nama yang lain. Kenapa harus nama Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa harus nama Yesus? Karena nama Yesus itu yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Kenapa harus dalam nama Yesus? Karena Yesus Kristus adalah sumber segala-galanya. Kenapa harus berdoa dalam nama Yesus Kristus? Karena Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Jadi harus berdoa dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, prinsip doa puasa yang efektif harus berdoa dengan iman. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi supaya doa puasa kita efektif, maka kita harus berdoa dengan iman atau dengan penuh kepercayaan. Yang keempat, prinsip doa puasa yang efektif, yang pasti dijawab Tuhan atau pasti didengar oleh Tuhan. Berdoa dengan tekun. Kisah Para Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dengan tekun mendoakannya kepada Allah, Petrus dituntun keluar oleh seorang malaikat yang datang menolongnya sebagai jawaban bagi ketekunan doa umat Allah. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, Yesus memberi perumpamaan tentang hakim yang lalim, yang tidak takut Tuhan dengan janda. Di situ ayat 1 sudah memberi tekanan tujuan dari
perumpamaan itu supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, tidak bosan-bosan berdoa, tetapi kita harus berdoa dengan tekun. Yang kelima, berdoa dengan motivasi yang benar. Supaya doa puasa kita efektif, harus berdoa dengan motivasi yang benar. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi harus berdoa dengan motivasi yang benar. Ini 5 prinsip doa puasa yang efektif, yang pasti dijawab, pasti didengar oleh Tuhan. Lalu yang berikut adalah apa manfaat dari doa puasa itu? Apa gunanya bagi saudara dan saya sebagai umat dalam melaksanakan doa puasa itu? Manfaatnya apa? Yang pertama, kuasa rohani. Kita ingat Yesus mengawali pelayanannya dengan berpuasa 40 hari di padang gurun. Lukas 4 ayat 1-2 mengatakan ia memulai puasanya penuh dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan setelah ia berpuasa dikatakan dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Puasa meningkatkan kuasa rohani dalam kehidupan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sangat bermanfaat doa puasa itu. Yang pertama untuk kuasa rohani. Yang kedua, manfaat doa puasa dalam mengambil keputusan yang penting, yang urgent. Perhatikan dalam kehidupan Paulus, bagaimana puasa memainkan peranan yang penting dalam dia, dalam menerima arahan tuntunan dari Tuhan. Dalam Kisah 13 ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi sewaktu mereka berpuasa, Roh Kudus menyampaikan arah yang jelas bagi kehidupan Paulus. Nah, karena itu kita harus membiasakan diri untuk berpuasa dan berdoa sebelum mengambil keputusan yang penting. Yang ketiga, manfaat doa puasa bagi pertumbuhan gereja yang dinamis. Untuk gereja bertumbuh secara luar biasa, baik pertumbuhan secara kualitas maupun pertumbuhan secara kuantitas, maka diperlukan doa puasa yang konsisten, doa puasa yang terus-menerus. Karena itu akan menghadirkan kuasa Allah dinyatakan. Jadi doa puasa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja yang dinamis. Yang keempat, manfaat doa puasa adalah kelepasan dari kuasa kegelapan. Inilah yang diajarkan Yesus dalam Matius 17 ayat 14-21. Ketika ia menyembuhkan anak yang kerasukan setan, murid-murid yang gagal menolong anak muda itu bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak berhasil? Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini manfaat doa puasa, kelepasan dari kuasa kegelapan. Jadi ketika kita berurusan dengan kuasa-kuasa kegelapan, sangat penting untuk kita melakukan doa puasa itu dalam kehidupan kita. Tujuan doa puasa untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Untuk yang kedua, untuk menyatakan rasa kasih kita yang mendalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk membuat tubuh kita menjadi lebih disiplin dari keinginan duniawi. Untuk menambah rasa simpati kepada sesama supaya bisa merasakan penderitaan orang lain. Untuk meminta jawaban Tuhan atas masalah yang kita alami. Dan untuk mengusir jenis setan tertentu.
itulah pengajaran kita mengenai doa puasa. Dengan harapan sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mulai belajar mendisiplin diri untuk melakukan doa puasa, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah materi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.